Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini, pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Engkau yang sudah memimpin, menuntun, menyertai setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu boleh tertanam di hati kami, firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang membawa pencerahan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada bulan Maret ini yang akan saya sampaikan adalah Tuhan penghibur umatnya. Sekali lagi, Tuhan penghibur umatnya. Yesaya 51 ayat pertama sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, betul? Kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang kita harus menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan. Kadang kita harus menghadapi cobaan yang dapat menggoyahkan iman kita. Segala persoalan yang datang akan memaksa kita untuk menyerah dan putus asa. Nah saudaraku, saat-saat seperti itulah kita sangat membutuhkan Tuhan. Saat-saat seperti itulah kita sangat membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu sifat Tuhan adalah penghibur. Allah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang selalu bersandar kepadanya. Melalui kitab Yesaya 51 ayat 3 ini, Yesaya hendak menyampaikan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan, dan Tuhanlah satu-satunya yang dapat dipercaya untuk mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Saudara, ketika Sion dalam keadaan berduka dengan segala keruntuhannya, Tuhan datang dengan penghiburannya yang memberikan kelegaan. Tuhan sanggup mengubah padang gurun dan padang belantara menjadi seperti Taman Eden dan seperti Taman Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa di dalamnya ada kegirangan, di dalamnya ada sukacita dan nyanyian syukur. Saudara, Tuhan mampu membuat padang gurun menjadi seperti Taman Eden. Padang gurun di sini berbicara tentang hidup manusia yang kadang dipenuhi masalah, ya kadang dipenuhi dengan persoalan dan kesulitan. Sementara Taman Eden berbicara tentang sukacita. Taman Eden berbicara tentang kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Tuhan sanggup membuat padang gurun kita yang penuh dengan masalah menjadi penuh kebahagiaan, penuh dengan sukacita seperti Taman Eden. Artinya, masalah mungkin akan tetap ada, persoalan dan kesulitan akan tetap ada, tetapi bersama Tuhan kita akan merasakan kebahagiaan.
bersama Tuhan kita akan merasakan sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Yesaya 51 ayat 1a berkata demikian, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, penghiburan Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang mendengarkan suaranya. Penghiburan Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang mendengarkan suaranya. Hari-hari ini ada banyak orang di luar sana. Mereka lebih suka mendengar cerita hoaks, lebih suka mendengarkan berita gosip, berita yang semakin digosok semakin sip, berita yang tidak jelas kebenarannya. Mereka lebih tertarik kepada berita-berita yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Berita-berita yang menyesatkan, berita yang seringkali dapat mempengaruhi mereka menjadi hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Dan anehnya, mereka tahu bahwa berita-berita tersebut dapat membawa mereka ke padang gurun, tetapi mereka tetap menyukainya. Sungguh aneh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Yesaya 55 ayat 3a berkata demikian, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, ayat ini mengatakan, kalau kita ingin hidup, kita harus mengarahkan telinga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan suaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh yang dialami oleh Raja Ahab. 1 Raja-Raja 22 ayat 1-37, saudara bisa baca nanti. Pada waktu itu ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi. Mereka berkoalisi untuk merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Yosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk Tuhan. Saudara, sebanyak 400 nabi-nabi bayaran. Mereka menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi Raja Yosafat, ia merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggillah Mika bin Yimlah, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Aram. Sayangnya saudara, Raja Ahab tidak mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika. Raja Ahab tetap maju berperang. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun ia sudah menyamar, tetapi ada seseorang yang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan, sehingga mengenai Raja Ahab di antara baju jiranya. Nah, pada waktu petang, matilah Raja Ahab karena kehabisan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ternyata mendengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele. Sekali lagi, mendengarkan suara Tuhan itu bukan hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita, soal Taman Eden atau padang gurun. Saudara, saya percaya setiap kita pasti lebih memilih Taman Eden daripada padang gurun. Oleh sebab itu, mari sendengkan telinga kita semua, datang kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, maka setiap kita akan hidup. Kita akan mengalami Taman Eden. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Penghiburan Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang mengejar kebenaran. Kepada orang yang mengejar kebenaran. Nah, salah satu pernyataan penting Tuhan Yesus yang ditulis dalam Alkitab adalah, kalau kita perhatikan, Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Artinya,
bahwa segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus, atau segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus, cara berpikir Tuhan Yesus, seluruh gaya hidup Tuhan Yesus, itu adalah standar yang harus kita kenakan. Amin. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, berarti semua firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab harus kita pelajari, harus kita baca. Tidak hanya kita pelajari, kita baca, tetapi harus kita renungkan dan kita lakukan. Setiap kita harus menjadi pelaku firman. Amin. Sebagai orang yang mengejar kebenaran, kita harus hidup seperti Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga setiap kita dapat berkata, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah standar hidup yang harus kita kenakan sebagai orang percaya yang mengejar kebenaran. Amsal 12:28 berkata demikian, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Di jalan kebenaran ada taman Eden. Oleh sebab itu, kejarlah semua yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Penghiburan Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang mencari Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Amos 5 ayat 4. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Satu contoh orang yang mencari Tuhan. Uzia adalah raja dari Yehuda yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah dan ia takut akan Allah. Di 2 Tawari 26 ayat 5 berbunyi demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, berkat sudah tersedia bagi setiap orang yang mencari Dia. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, carilah Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Amin. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saat kita mencari Tuhan, saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari carilah Tuhan, andalkan Dia. Jangan mengandalkan manusia. Sekali lagi, jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Masuk dalam hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia, mulai dengan memuji dan menyembah Dia, dan membaca firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita memuji menyembah Dia, kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal sudah disampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Tuhan adalah penghibur umatnya. Sekali lagi, Tuhan adalah penghibur umatnya. Kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Yang pertama, kepada orang yang mendengarkan suaranya. Kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Yang kedua, kepada orang yang mengejar kebenaran. Kepada siapa penghiburan Tuhan akan dinyatakan? Yang ketiga, kepada orang yang mencari Dia. Setiap orang yang mendengarkan Tuhan, setiap orang yang mengejar kebenaran, dan setiap orang yang mencari Tuhan, penghiburan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Tuhan akan membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, di situ terdapat sukacita, di situ terdapat nyanyian syukur dan sorak-sorai. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan penghibur setiap kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah ajarkan setiap kami. Engkau ajarkan setiap kami bahwa penghiburan itu akan dinyatakan kepada setiap orang yang mendengarkan Engkau. Penghiburan itu akan dinyatakan kepada orang yang mengejar kebenaran. Penghiburan itu akan dinyatakan kepada setiap orang yang mencari Engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, kami mau menjadi umat-Mu yang selalu mendengarkan suara-Mu, yang selalu mengejar apa yang benar, yang selalu mencari Engkau. Kami percaya ketika kami lakukan firman-Mu, Engkau akan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden, menjadi tamannya Tuhan. Di sana ada kegirangan, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada nyanyian syukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap kami sudah diberkati, setiap kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa di sorga. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya amat manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang sudah diberkati, ditambah-tambahkan berkat-Nya, menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.